Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan mengolah nilai ujian sekolah atau US, sekolah menengah atas atau SMA menjadi nilai ijazah. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 dan perubahannya tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022 tentang sekaitan dengan petunjuk penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013 di halaman belakang. Disebutkan di situ untuk pengisian nilai ujian sekolah bahwa di situ sebutkan, nah untuk pengisian nilai ujian sekolah kita beri kode angka 6 di sini. Angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease dalam penyebaran coronavirus atau COVID-19 dan atau perubahannya, nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 sesuai dengan kode yang diberikan tadi ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menyebutkan di situ bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Prestasi tersebut bisa berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring, dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menggunakan salah satu bentuk dari 4 bentuk ini atau menggunakan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk penilaian bentuk-bentuk ujian yang ditawarkan dalam SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ini. Berikut adalah contoh satu pengolahan nilai hasil ujian sekolah. Di sini misalnya contoh untuk pengolahan nilai ujian sekolah mata pelajaran geografi. Nah, bentuk penilaian atau ujian yang digunakan oleh sekolah adalah bentuk portofolio. Menggunakan bentuk portofolio untuk menilai kompetensi pengetahuan dan menggunakan bentuk portofolio untuk menilai kompetensi keterampilan. Nah, bahwa Bapak dan Ibu tadi portofolio tersebut adalah berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh oleh siswa sebelumnya, bisa dalam bentuk penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Misalnya pada mata pelajaran geografi ini, untuk memberikan nilai ijazah atau nilai ujian sekolah pada tahun ini, sebuah sekolah misalnya di situ melihat portofolio nilai rapot anak dari semester 1 dan semester sampai dengan semester ke-6. Misalnya melihat nilai portofolio untuk nilai pengetahuannya pada nilai-nilai pengetahuan di rapot misalnya Oki Setiawan itu nilai rapot semester 1-nya untuk nilai pengetahuannya 82, 87, 84, 84, 85, dan 87. Dan ketika dirata-ratakan nilai rapot pengetahuan dari semester 1 sampai 6 untuk Oki Setiawan ini 84,83.
Nah, untuk Santi Kurniasari misalnya di situ diperoleh untuk nilai rapat semester 1 76, semester 2 78, semester 3 79, semester 4 81, semester 5 77 dan semester 6 78. Dan ketika di rata-rata dari 6 nilai rapot ini, nilai rapat 6 semester ini yaitu 78,17 untuk Santi Kurniasari. Untuk Iwan Suparman misalnya didapatkan di situ nilai rapot semester 1-nya 86, semester 2 85, semester 3 86, semester 4 85, semester 5 88 dan semester 6 85, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk portofolio pengetahuannya yaitu 85,83. Dan untuk Ujang Hermawan itu didapatkan nilai dari rapat semester 1-nya 74, semester 2 73, semester 3 75, semester 4 74, semester 5 77 dan semester 6 75, sehingga diperoleh nilai portofolio pengetahuannya dari rata-rata 6 semester tersebut yaitu 74,67. Sedangkan untuk nilai portofolio keterampilannya untuk Oki Setiawan dari nilai rapot keterampilan semester 1 itu ada 82, semester 2 86, semester 3 83, semester 4 83, semester 5 86, semester 6 86, sehingga rata-rata nilai rapot portofolio dari semester 1 sampai 6 di rata-rata 84,33. Sedangkan untuk Santi Kurniasari dari rapat semester 1 sampai dengan semester 6 untuk nilai rapat keterampilan ini diperoleh rata-rata nilai 78,67. Sedangkan untuk Iwan Suparman dari semester 1 sampai dengan semester 6 itu mendapatkan nilai rata-rata nilai rapat portofolio keterampilannya 86. Dan untuk Ujang Hermawan diperoleh nilai rata-rata rapotnya yaitu dari semester 1 sampai dengan 675. Contoh untuk pengolahan hasil nilai ujian sekolahnya ketika sumber nilainya yaitu portofolio berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6 misalnya. Untuk Oki Setiawan ketika nilai rapat portofolio pengetahuannya dari semester 1 sampai dengan semester 6 adalah 84,83, kemudian untuk nilai portofolio keterampilannya 84,33, sehingga rata-rata nilai ujian sekolahnya dari nilai portofolio pengetahuan dan keterampilan dari rapot semester 1 sampai dengan semester 6 84,58. Dan nilai ini kemudian sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2022 bahwa di situ bahwa nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan setiap mata pelajarannya ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang 2 angka dengan di belakang koma, maka nilai ijazah untuk Oki Setiawan ini yaitu 84,58. Sedangkan untuk Santi Kurniasari ketika nilai portofolio pengetahuannya rata-ratanya 78,17, kemudian rata-rata nilai portofolio keterampilannya 78,67, ini diperoleh rata-rata nilai ujian sekolahnya 78,42. Inilah yang kemudian menjadi nilai ijazahnya yaitu 78,42. Sedangkan untuk Iwan Suparman dengan nilai portofolio pengetahuan berdasarkan rata-rata rapat semester 1 sampai 6 untuk pengetahuan 85,83 dan nilai keterampilannya 86, sehingga rata-rata nilainya 85,915 dan dibulatkan 2 angka di belakang desimal sehingga menjadi 8592. Jadi untuk nilai ijazah mata pelajaran bahasa Indonesia Iwan Suparman itu 85,92. Sedangkan untuk Ujang Hermawan dengan nilai rata-rata rapat semester 1 sampai 6 untuk pengetahuan itu 74,67 dan untuk keterampilan 75 itu rata nilai ujian sekolahnya 74,835 dan dibulatkan 2 angka desimal di belakang koma sehingga nilai ijazahnya untuk Ujang Hermawan ini 74,84.
Sedangkan untuk pengolahan hasil nilai, ujian sekolah yang menjadi nilai ijazah dengan, bentuk penilaian portofolio atau bentuk ujian sekolah dan portofolio yang sumber nilainya, selain dari nilai rapot, juga berdasarkan prestasi yang diperoleh siswa. Misalnya, di situ, di rubrik, penilaian atau penskoran, kriterianya adalah bila juara 1, 2, atau 3 tingkat kabupaten atau yang setara, maka, nilai untuk siswa adalah nilai rata-rata siswa dari perhitungan nilai portofolio rapat tersebut ditambah dengan prestasi, juara tingkat kabupaten 1, 2, 3 yaitu 2,50. Sedangkan untuk yang, prestasi tingkat provinsi, 1, 2, 3 atau yang, setara dengan tingkat provinsi ini, nilai rata-rata siswanya ditambah 5,0. Sedangkan untuk juara 1, 2, 3 tingkat nasional atau prestasi tingkat nasional atau yang setara, ini nilai rata-rata rapot berdasarkan nilai portofolio rapotnya itu ditambah, dengan 7,50 untuk menjadi nilai ijazah. Jadi nilai prestasi kalau tingkat kabupaten itu, 2,50 untuk tingkat, provinsi dan setara 5,0, kemudian untuk tingkat nasional, dan setara itu 7,50. Misalnya, dari 4 siswa ini, untuk Iwan Suparman itu ternyata punya prestasi juara 3 Olimpiade Geografi tingkat nasional. Untuk Oki Setiawan ini punya prestasi juara 2 Olimpiade Geografi tingkat provinsi. Untuk Santi Kurniasari ini, mendapat juara setara juara tingkat kabupaten, yaitu misalnya juara penulisan karya ilmiah tentang geografi tingkat, juara tingkat kabupaten. Sedangkan untuk, Ujang Hermawan misalnya ini tidak, mendapatkan prestasi atau apapun. Sehingga pengolahan nilai, ujian sekolahnya untuk menjadi nilai ijazah adalah misalnya tadi nilai portofolio rapot pengetahuannya 84,84, nilai portofolio rapot keterampilannya 84,33 sehingga, rata nilai, rapot pengetahuan dan keterampilan 84,58. Karena dia punya prestasi tingkat provinsi, maka nilainya ditambah dengan nilai prestasi 5,00. Sehingga nilai ijazah untuk Oki Setiawan pada mata pelajaran geografi ini yaitu 89,58. Sedangkan untuk Santi Kurniasari ketika nilai, rata-rata portofolio rapat pengetahuannya 78,17, kemudian nilai portofolio rapat keterampilannya 78,67, sehingga rata-rata nilai rapat pengetahuan keterampilannya adalah 78,42. Dan karena Santi Kurniasari ini punya prestasi, setara juara tingkat kabupaten, maka rata-rata nilai rapat tersebut ditambah dengan nilai prestasi 2,50 sehingga nilai ijazahnya menjadi 80,92. Sedangkan untuk Iwan Suparman karena nilai rata-rata rapot portofolio pengetahuannya 85,83, kemudian nilai, portofolio rapot keterampilannya 86 sehingga rata-ratanya 85,915. Iwan Suparman ini punya prestasi juara 3 Olimpiade Geografi tingkat nasional sehingga rata-rata nilai portofolio rapat itu ditambah dengan nilai prestasi 7,50 sehingga nilai ijazahnya menjadi 93,415, atau dibulatkan, 2 angka di belakang desimal yaitu 93,42. Sedangkan untuk Ujang Hermawan karena tidak punya prestasi baik tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, rata-rata nilai rapot, portofolio pengetahuan dan keterampilannya, dari rata-rata 74,835 ini tidak ditambah dengan nilai prestasi sehingga nilai ijazahnya dengan dibulatkan 2 angka desimal di belakang koma, nilai ijazah menjadi 74,83. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian salah satu contoh untuk mengolah nilai ujian sekolah menjadi, nilai ijazah untuk jenjang SMA. Semoga contoh ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk mengolah
nilai ujian sekolah menjadi nilai ijazah SMA di masing-masing SMA Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.